Saya ada kesaksian, saudara. Kesaksiannya luar biasa, Tuhan tolong ya. Ada teman saya di wartawan, ya, dia ngajakin saya ke Sukabumi, ke hotel karena dapat voucher. Dapat voucher, dia mau ajak saya ke Sukabumi, dan akhirnya saya pergi sama-sama, saudara. Memang kalau ke Sukabumi itu adanya di Bogor ya, dari Bogor ke Sukabumi, jadi kita mesti ke Bogor dulu. Nah, saudara, sampai di sana memang dia mau berenang. Dari rumah tuh udah semangat, pokoknya dia mau berenang gitu. Jadi saya pikir ya udah kita jalan. Nah, semalam itu kan waktu datang kan udah sore ya. Jadi Toto dia tambah lagi semalam, saudara. Dia minta sama anaknya suruh bayarin hotel semalam. Karena anaknya ada di Belanda, ya saudara. Jadi kalau anaknya bilang pergi sama saya tuh dia senang gitu, karena mamanya ada temennya. Memang sama-sama orang Serang ya. Sebetulnya saya teman adiknya, deket sama adiknya, karena adiknya sudah meninggal ya. Jadi saya sama cicinya ini wartawan. Jadi waktu itu pagi-pagi kita makan, kan dapat makanan dari hotel. Nah, saudara, saya makan gitu, dia nggak makan, saya makan gitu ya. Nah, udah sorenya itu kita berenang, saudara. Saya lihatin dia berenang kuat lu, udah 81 lu, saudara. Teman saya ini 81. Dari ujung ke ujung, dari ujung ke ujung. Waduh, hebat amat nih, saya baru tahu dia pintar berenang. Saya cuma dari pinggir sana ke pinggir sana udah nggak kuat, kedinginan. Saya pikir udahlah naik saya ke dalam. Dia kuat, berenangnya lama lagi. Saya bilang ini nenek-nenek kuat juga nih berenang. Karena udah 81, jadi memicu saya juga gitu ya. Saya kan masih di bawah dia, saya 77 saudara. Dia 81. Memang dia sering ke tempat saya lagi ngurusin tanah di sana itu tempat ya. Karena dia papanya gudang garam, kerja di garam gitu saudara. Jadi itu dapat tempat, tapi mesti sidang karena udah suratnya itu ada yang punya surat gitu. Tapi suratnya itu udah nggak berlaku, jadi sidang di sana. Lama saudara, hampir 2 tahun apa 3 tahun sidang, tapi puji Tuhan menang gitu saudara. Pertama dia kalah naik banding, akhirnya menang ya. Wah, ini sekarang mau dijual saudara, masih belum laku ya, bantu doa aja biar cepat laku, saya juga nanti dapat bagian juga. Jadi saya bersyukur ya saudara, jadi dia harus di tempat saya nggak suka mandi kalau sore gitu saudara. Tapi kok di sini pinter berenang gitu, mandi lama-lama. Saya bilang di Serang nggak suka mandi, sekarang mandi lagi. Udah paginya itu pagi-pagi saudara, ada jam 2 apa jam 3 lah gitu. Aduh, tuh perut saya sakit sekali saudara. Saya udah diem di tempat tidur, udah sembari doa, terus doa itu dari jam berapa buang-buang air juga ada 5-6 kali gitu saudara. Setelah berhenti buang airnya gitu, itu perutnya sakit sekali gitu. Mungkin sakit dari makanan, sakit kedinginan itu habis berenang ya. Nah itu sakit sekali. Kalau di hati saya dia tidur ya teman saya. Saya pikir kalau dia yang sakit udah panggil ambulan kali itu udah gak tahan. Saya juga udah gak tahan gitu sakitnya ya. Udah rasanya sakit sekali. Muter nanti saya doa gitu. Terus begitu, tak hilang sebentar, sakit lagi, hilang sebentar, sampai pagi gitu, saudara. Ada 1 jam, 2 jam gitu ya. Waduh, saya bilang sakit, saya udah siap-siap, udah beres-beres, mau pulang gitu ya, saudara. Jadi pagi-pagi itu saya cepat-cepat keluar, udah ada mendingan sedikit saya keluar. Saya keluar mau cari obat ke Indomaret, sebelah ada Indomaret gitu. Dan saya juga lihat ke depan ada tukang bubur ayam juga, jadi saya makan bubur dulu gitu, nggak pakai apa-apa gitu. Karena waktu itu juga kayaknya udah mau muntah, waduh kalau jadi muntah jadi muntaber, saya bilang aduh serem amat saya begini. Tapi puji Tuhan gak ada apa-apa gitu ya. Jadi setelah saya makan gitu, terus saya beli obat. Saya bilang ada obat gak buat sakit perut? Gak Indomaret, gak ada, cuma ada diapet gitu. Saya pikir ya udahlah beli aja ini gitu supaya nanti di kereta nggak ada apa-apa gitu ya, biar artinya ini. Tapi udah saya doa puji Tuhan saudara hilang itu sakitnya ya. Dan sampai di hotel lagi teman saya udah berangkat pulang saudara, udah ke stasiun. Saya udah ditinggal sama dia. Saya bilang ini ada aja di sini nenek udah berangkat lagi, saya pikir gitu ya. Jadi udah dia pergi, katanya keretanya jam 10, itu sebetulnya masih jam 9 ya, masih cukup lama, tapi ditinggal sama dia, udah hampir lewat. Saya bilang mana mbak tuh, teman saya udah berangkat bu, tadi naik mobil, katanya nungguin ibu lama, katanya jadi ditinggal. Aduh ini wartawannya susah nih diatur. Ya udah saya bilang mbak itu ojek motor
aja Mbak buat saya ke stasiun, saya begitu. Jadi dia ojekin motor saya ke stasiun, memang gak jauh dari stasiun itu ke hotel saudara. Jadi saya udah gak lihat teman saya udah duduk aja, saya diam, udah saya doa. Sembari saya di kereta api saya nangis gitu doa saudara, saya bilang Tuhan tolong pimpinlah, nggak ada apa-apa gitu. Sampai di Bogor saudara, itu teman saya lagi dorong tasnya gitu ya, pakai roda itu. Saya bilang tuh ada ketemu lagi. Saya pikir nggak ketemu, ya udah saya mau pulang langsung ke Serang. Dia rumahnya di Kebayuran lama, Kebayuran baru ya saudara. Saya pikir ya udahlah, ternyata ketemu lagi. Udah ketemu dia seneng tuh, aku doa tuh ketemu lagi. Ada aja doa udah ditinggal saya. Tapi puji Tuhan dia ketemu lagi, dan dia kata nih bayar keretanya, katanya pulsanya nggak ada ya, aku telepon kamu. Iya kehabisan ini beli pulsa saudara. Terus diajak makan soto mie lagi gitu saudara. Waktu mau makan soto mie saya mikir, aduh perut saya baru sembuh, tapi ini mau makan soto mie. Tapi di situ loh saudara, enggak sakit apa-apa, baik, hilang semua penyakit. Sampai pulang, sampai hari ini saudara, itu sakit perutnya hilang gitu sama sekali. Itu tadinya sakitnya bukan main gitu saudara, ya rasanya udah gak tahan sakitnya. Tapi puji Tuhan, hilang semua penyakit. Makan soto mie sedang pakai jeruk limau lagi, aduh asam-asam lagi. Saya udah ketakutan, tapi puji Tuhan gak apa-apa gitu saudara. Sampai pulang lagi saya sehat, itulah berkat Tuhan. Kalau kita berharap, percaya Tuhan, Tuhan juga menolong sama kita. Amin saudara. Ya, saya ini sampai sekarang saudara masih ada penyakit juga, tapi nggak boleh cerita sekarang. Nanti lain kali ceritanya. Aduh sakitnya bukan main saudara. Jadi kalau ke rumah sakit pusing ya saudara, nunggunya lama. Dulu saya pernah sekali ke dokter itu malam sincia saudara. Ya, adik saya udah sedia makanan banyak gitu ya di meja. Nah saya pikir ke dokter dulu sebentar, nanti pulang. Nggak taunya di dokter sampai 9:30 apa jam 10 saudara. Saya makan dulu di jalan gitu ya, udah lapar. Sampai di rumah itu makanan kosong semua. Udah dimasukin ke kulkas saudara. Aduh saya pikir nyesel, tak buang ke dokter. Beli obat juga cuma 5.000 loh saudara. Obat murah-murah kan, pakai BPJS kan. Tapi saya tuh bodohnya di situ loh saudara. Memang kita suka banyak bodohnya dari pinter. Lain kali udah nggak mau lah ke rumah sakit. Saya pikir udah jangan-jangan ke rumah sakit. Pusing apanya nunggunya gitu saudara. Tapi saya bersyukurlah Tuhan menolong ya. Nanti lain kali saya bersaksi lagi bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang ajaib. Amin saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan saudara. Dulu saya sering dikepokin tangan karena saya tukang olahraga ya. Di Serang jadi juara pertama pingpong. Ya, itu juara pertama. Kalau yang lainnya nggak terlalu ikut, nggak terlalu dapat juara saudara. Tapi kalau pingpong juara 1 di Serang, juara 3 se-Jawa Barat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya pengen yang pujian ini ya, memang segala sesuatunya indah pada waktunya. Puji Tuhan. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya,
Tuhan.